Ya, jumpa lagi dalam Bina Iman dan saat ini saudara-saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan perjumpakan kami kembali dalam Bina Iman. Dan saat ini Tuhan mampukanlah kami untuk kembali mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kembali ya Tuhan kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami. Agar firman Tuhan ini senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara saya mau nekat pergi ke sebuah tempat. Namun yang terjadi adalah pada waktu itu gerimis mulai muncul. Nah saya berpikir udahlah saya nekat aja lah. Toh ini juga gerimis rintik-rintik. Gak akan membasahi baju saya. Maka dari itu saudara-saudara saya gak pakai jaket dan saya gak pakai jas hujan. Saya nekat dan akhirnya setelah sampai tempat tujuan, ketika saya melihat baju saya, ternyata baju saya sudah basah sekali saudara-saudara. Nah, di dalam kehidupan ini saudara-saudara tidak jarang kita juga seperti itu. Kita mungkin saja menganggap kita melakukan dosa yang kecil-kecil. Udahlah, ini cuma dosa kecil-kecil. Nggak akan berpengaruh, tidak akan mematikan, tidak akan mempengaruhi kehidupan ini. Sama seperti ketika saya meremehkan yang namanya hujan. Ya, itu kan cuma gerimis rintik-rintik nggak akan basah. Tetapi saudara-saudara kembali lagi, kalau kita berbicara menyepelekan dosa, akhirnya hati-hati. Jangan sampai seperti Salomo saudara-saudara. Kita mengenal Salomo adalah orang yang berhikmat. Namun kalau kita membaca Alkitab, itu adalah bagian awalnya. Ketika dia meminta hikmat, kemudian muncul kasus dua ibu-ibu memperebutkan anak. Hikmatnya luar biasa sehingga dia bijaksana untuk mengambil keputusan. Namun dalam perjalanan kehidupan Salomo, dia berjumpa dengan banyak orang dan dia juga berjumpa dengan banyak perempuan yang memikat hatinya. Dan perempuan-perempuan itu kadang-kadang baik, tapi tidak jarang perempuan yang hadir dalam kehidupan Salomo adalah perempuan yang jauh dari Tuhan. Maka dari itu tidak jarang Salomo mulai sedikit demi sedikit hatinya mulai melenceng dari Tuhan. Sedikit demi sedikit mulai meninggalkan Tuhan. Sedikit demi sedikit mulai menyembah Allah lain. Dan di dalam Alkitab kita dicatat saudara-saudara, sebelum Salomo mati justru Salomo melakukan apa yang jahat. Sama seperti di dalam bacaan kita saat ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya saudara-saudara. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bagaimana kehidupan Salomo mengalami perubahan. Dari yang tadinya terkenal berhikmat, terkenal bijaksana, terkenal sangat dekat sama Tuhan. Apa-apa berdoa minta Tuhan, apa-apa bertanya kepada Tuhan. Namun dalam kehidupannya sedikit demi sedikit kehidupannya melenceng dari firman Tuhan. Dan itu dimulai dari dalam tanda kutip kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kehidupannya tidak jauh lebih baik daripada ayahnya Daud. Dan kita melihat saudara-saudara, perikop pasal 11 itu adalah perikop akhir dari kehidupan Salomo. Dan tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana kehidupan Salomo berikutnya. Karena memang di akhir pasal 11 akhirnya Salomo sudah meninggal. Nah saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, dari kehidupan Salomo ini kita melihat bagaimana kita orang Kristen harus hati-hati dalam kehidupan ini. Mungkin kita merasakan, wah Tuhan dosa saya kan sederhana. Dosa saya kan sepele-sepele. Dosa saya kan tidak banyak. Sedikit-sedikit aja. Namun hati-hati saudara-saudara, yang sedikit-sedikit itulah nantinya mampu membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Mirip sama kalau kita melakukan perjalanan. Kalau sudut kita itu melenceng 0,1 derajat, ya melencengnya itu kan sedikit kan 0,1 derajat, ya nggak masalah. Memang kelihatannya nggak kelihatan. Tapi ketika kita jalani terus, ini melencengnya tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah besar. Melencengnya tambah menjauh. Mulai dari melenceng cuma 0,1 derajat kok.
cuma 0,1 derajat. Tetapi kalau ini diteruskan, akan 0,1 derajat ini akan melencengkan perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kembali kita diingatkan. Yuk untuk memeriksa kehidupan kita. Jangan-jangan kita seperti tadi ya, menganggap hanya hujan rintik nggak akan basah. Namun kalau itu dilakukan terus akan melenceng jauh. Makanya kenapa setiap hari kita ada persekutuan. Kenapa kok kita saat teduh. Kenapa kok kita dengerin Bina Iman. Kenapa setiap minggu kita ada pengakuan dosa. Kenapa kok setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kok kita sering berdoa dan membaca Alkitab. Semua muaranya satu, supaya jangan sampai yang sedikit-sedikit ini membuat kita fatal. Namun dari yang sedikit-sedikit ini kita kembali diingatkan, ayo kembali lagi. Sehingga jangan sampai mulai dari 0,1 derajat justru menjauh. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kembali memeriksa hidup kita, kembali mengaku dosa dan mengalami pertobatan 0,1 derajat. Ketika kita melenceng, kita kembali lagi. Sehingga kita tidak dimatikan oleh dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, jangan remehkan dosa yang kecil-kecil dalam tanda kutip. Karena kadang-kadang yang kecil itu bisa semakin menjauhkan kita. Dan tanpa sadar, kita sudah terjerat dosa. Dan kita sulit untuk keluar daripadanya. Amin.